terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama duduk bagus, yang nyantai, yang rileks, yang enak. Kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh antusias. Ya, saya ulangi, motivatornya bukan saya, motivatornya Anda. Saya ulangi, motivatornya bukan saya, motivatornya Anda. Sehebat apapun saya, kalau Anda nggak mampu memotivasi diri sendiri, maka motivasi ini nggak akan ada manfaatnya. Saya ulangi, sehebat apapun saya, kalau memang Anda tidak mampu memotivasi diri Anda, maka hal ini tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, tata hati bersama-sama. Ayo kita tata, yang beragama Islam ikuti saya, yang non muslim sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita tata diri kita, tata, letakkan tangan di lutut. Ya, letakkan tangan di lutut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli farudan lillahi ta'ala. Saya niat belajar untuk menghilangkan kebodohan karena Allah Ta'ala. Oke, kita mulai motivasi hari ini. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan istimewa. Saya ulangi, setiap orang lahir dalam keadaan istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Jadi tidak ada satupun makhluk yang namanya manusia di dunia ini tidak istimewa. Tidak ada. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun yang tidak istimewa. Siapapun dia, bagaimanapun watak karakternya, manusia adalah makhluk istimewa. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa makhluk yang namanya manusia ini jadikan pemimpin. Ya kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Anda adalah seorang pemimpin, saya pemimpin, kita pemimpin. Pemimpin untuk apa? Minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Minimal itu pemimpin untuk diri kita sendiri. Bahkan ada yang memimpin dunia, ada yang memimpin alam semesta, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu ya yang harus kita pahami. Yang kedua, kita ini makhluk terbaik. Khairu ummah, Anda, saya, kita makhluk terbaik. Pertanyaannya gini, sudahkah Anda makhluk terbaik? Sudahkah dalam keluarga Anda terbaik? Sudahkah dalam kelas Anda terbaik? Sudahkah dalam lingkungan sekolahan Anda terbaik? Sudahkah Anda di dalam lingkungan masyarakat sosial Anda terbaik? Sudahkah di bangsa ini Anda terbaik? Kalau belum, bagaimana agar supaya Anda bisa menjadi orang yang terbaik? Saya punya keahlian yang Anda mungkin sulit mengejar saya, tapi saya juga punya kekurangan yang Anda jauh lebih mampu daripada saya. Anda punya kelebihan yang saya nggak bisa, saya punya kelebihan yang Anda sulit mengejar saya. Sama, setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap orang itu istimewa. Saya ulangi, setiap orang itu istimewa. Saya istimewa, Anda istimewa, kita istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Oke. Sekarang bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang terbaik? Agar menjadi orang yang terbaik. Oke. Agar menjadi orang yang terbaik, bagaimana caranya? Yang pertama, ini hal yang perlu kita pahami. Kita harus sadar kita makhluk yang terbaik. Kita harus sadar manusia itu makhluk yang terbaik. Ketika waktu ada semut yang disiplin, ketika waktu ada bebek yang disiplin, harusnya kita lebih disiplin. Ketika waktu ada makhluk yang lain bisa mengatur sesuatu, kita seharusnya mampu lebih baik dalam mengatur sesuatu. Karena kita makhluk terbaik. Oke, kita harus sadar, Anda itu makhluk terbaik. Anda diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Oke, jangan minder. Jangan minder, saya ulangi, jangan minder, karena Anda terbaik. Cari saja sesuatu yang bisa menjadikan Anda unggul. Saya ulangi, cari saja sesuatu yang bisa menjadikan Anda unggul. Makin Anda yakin kalau Anda bisa unggul dalam satu hal itu, insya Allah Anda pun makin mungkin menjadi orang yang lebih baik daripada yang lain di dalam hal yang Anda tuju tersebut, atau yang menjadi fokus Anda tersebut. Oke, lalu ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Ada satu hal. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda seperti ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oke, Anda katakanlah setelah sekolah, untuk apa tujuannya? Anda setelah sekolah adalah pengen kuliah. Oke. Tujuan kuliah Anda apa?
Saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan saya mendapatkan pekerjaan yang baik untuk saya. Oke, setelah Anda dapat ilmu pengetahuan, dapat harta yang banyak, ya kan? Apa yang akan Anda lakukan? Apa tujuan Anda untuk itu? Kalau tujuannya hanya untuk diri Anda saja, tujuannya untuk kesenangan diri Anda saja, tidak ada kemanfaat bagi orang lain, berarti apa yang Anda tuju keliru. Tujuan Anda itu keliru. Coba bayangkan, pagi 1 miliar, siang 1 miliar, sore 1 miliar, malam 1 miliar, ya kan? 4 miliar dalam satu hari, satu bulannya 120 miliar, satu tahunnya banyak sekali, sampai di rekeningnya ada 1 triliun, ya kan, angka 1 triliun. Setelah itu dia beli rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, apa saja dibeli oleh dia untuk kesenangan pribadinya. Setelah itu mati, dia lupa menyenangkan keluarganya, lupa menyenangkan orang tuanya, lupa berbagi dengan orang lain, lupa bermanfaat kepada orang lain. Ketika waktu dia lupa seperti itu, kematiannya tidak akan dikenang oleh orang lain, dan tidak ada sesuatu jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain setelah kematiannya. Maka lihat seberapa Anda bermanfaat. Agar Anda bermanfaat, mulai dari sekarang latihan. Latihan dari sekarang. Saya ulangi, latihan dari sekarang. Latihan dari keluarga dulu. Saya adiknya itu 11. Adik saya 11. Saya anak pertama. Sejak MTS kelas 3, bapak saya bangkrut. Saya sekolah dengan usaha sendiri. MA juga saya bekerja agar supaya ya saya sambil khodam menjadi khodam, saya tetap sekolah. Setelah itu saya ke Wonosobo jadi kuli bangunan. Tapi saya tidak lupa untuk menyekolahkan adik-adik saya. 5 adik saya sekolahkan sambil saya kuliah. Saya kuliah pun sambil berdagang. Karena saya tahu saya harus meraih cita-cita saya. Saya punya mimpi, saya punya keinginan waktu itu jadi guru. Saya ingin punya jadi guru. Saya ingin jadi guru. Alhamdulillah MTS kelas 3 sudah jadi guru TPQ. Dan itu saya bangga sekali. Saya bangga, saya senang, itu aktualisasi diri saya. Bukan karena gaji, bukan karena apa. Karena memang saya senang mengajar. Saya senang mengajar, saya senang belajar, saya senang mengajar. Setelah itu saya kembangkan terus, dan akhirnya sekarang bukan hanya dosen, sekarang saya juga mengasuh sebuah pesantren. Hadirin semuanya yang saya banggakan. Oke, kita lanjutkan materi ya. Kita lanjutkan materi. Ini sedikit, ini profil saya. Awali semuanya dengan niat yang bagus, niat yang baik. Tetaplah jadi orang yang baik. Saya ulangi, tetaplah jadi orang yang baik. Ya, tetap jadi orang yang terbaik, tetap jadi orang yang istimewa, tetap jadi orang yang berpikir positif terhadap segala sesuatu. Hilangkan suudzon kepada orang lain. Bisa jadi orang yang Anda pandang buruk, suatu saat menjadi orang yang terbaik, bahkan suatu saat akan jadi atasan Anda, suatu saat akan menolong Anda. Atau sebaliknya, orang yang Anda puji, yang Anda kagumi, suatu saat justru akan mencelakakan. Bisa jadi demikian. Makanya jangan berpandang negatif kepada seseorang. Tetaplah menjadi orang yang baik, ya kan? Tetaplah menjadi orang yang bagus. Oke, berikutnya, apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai. Anda menanam kebaikan, akan Anda dapat kebaikan itu. Contoh ya, Anda berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada bapak dan ibu Anda. Nanti ketika waktu Anda punya anak, anak Anda pun akan meniru Anda, melaksanakan sesuatu yang dia lihat melalui inderanya. Ketika waktu melihat ayahnya taat kepada orang tua, sopan kepada orang tua, saling silaturahmi kepada orang tua, berkata bagus kepada kedua orang tua, si anak pun akan mendapatkan pelajaran dari itu. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Baru di dunia, apalagi nanti di akhirat, ya kan? Jadi ketika waktu Anda menemukan kebaikan, melakukan kebaikan, nanti kebaikan pun akan Anda dapatkan. Kita dipandang baik itu kadang bukan karena kita benar-benar baik. Saya ulangi, kita dipandang baik itu bukan karena, kadang ya, bukan karena kita benar-benar itu dianggap memang orang yang baik, itu bukan. Karena salah satu bisa jadi karena Allah menutupi kekurangan kita, menutupi aib kita, menutupi ketidakmampuan kita, menutupi ya kan kelemahan kita. Oleh karena itu, kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, kesalahan yang kita miliki, istighfarlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, kita perbaiki.
kita perbaiki agar supaya keburukan-keburukan yang kita lakukan itu menjadi kebaikan. Ya, tetap menjadi orang yang baik dalam keadaan apapun. Lakukan kebaikan sekecil apapun. Lakukan kebaikan sekecil apapun. Menghilangkan duri di jalan pun itu sebagian dari iman. Saya ulangi, menghilangkan duri di jalan, menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu orang di jalan, itu pun sebuah cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikan yang nyata. Lakukan kebaikan sekecil apapun. Ada seorang wanita pezina, ketika waktu dia melihat ada anjing yang kehausan, dia mengambil satu gayung air dengan mencarinya ke dalam sumur. Jerih payah sulit dia mengambil satu gayung air untuk dikasihkan ke anjing yang kehausan. Setelah dikasihkan ke anjing kehausan, kabar ini disampaikan ke Rasulullah, dan wanita ini disampaikan oleh Rasulullah sebagai salah satu penghuni surga karena sayangnya, ya, karena kebaikannya kepada makhluk Allah, walaupun itu kepada seekor anjing. Maka berbuatlah baik, walaupun dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang kelihatannya sepele. Lakukan itu, mulai sekarang. Jangan abaikan kebaikan, apalagi kebaikan dengan orang tuamu, apalagi kebaikan dengan adik kakakmu, apalagi kebaikan dengan gurumu, apalagi kebaikan kepada bangsamu. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang istimewa. Kamu boleh bersenang-senang karena itu perintah. Senang-senang itu perintah. Tapi ingat, senang-senang yang diperintahkan adalah senang-senang dalam hal positif, bukan hal yang merugikan orang lain, bukan hal yang merugikan diri sendiri, bukan kesenangan yang membahayakan diri kita, bukan kesenangan yang membahayakan iman kita. Siswa-siswi yang saya banggakan, oke, saya ulangi, Anda dan saya adalah makhluk terbaik. Anda didesain bukan berperan saat kemarin, tapi Anda didesain untuk berpengaruh 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau orang-orang yang punya semangat tinggi setahun yang akan datang. Dia akan berperan nyata di masyarakat, berperan nyata di keluarga, berperan nyata di tempat-tempat yang lain. Oke, pastikan Anda punya kemampuan itu. Saya ulangi, pastikan Anda punya kemampuan itu. Kemampuan apa? Membaca peluang diri bermanfaat bagi orang lain. Abaikan orang yang mencemoohmu, abaikan mungkin ada kata-kata nilai buruk di masa lalumu, abaikan itu, hal-hal itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun kepada Allah, tapi jangan disepelekan. Mintalah ampun kepada Allah, perbaiki. Ya, perbaiki. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa rabih, dia orang yang beruntung. Hari ini kamu harus lebih baik dari kemarin. Ingat, sekarang fokusnya ujian besok, ujian sekolah besok. Itu fokus Anda. Bayangkan Anda telah berkorban 3 tahun. Apakah korban Anda 3 tahun untuk berjuang Anda lepas begitu saja di akhir perjuangan ini? Ya kan, pastikan Anda menang. Anda menang, karena sukses itu kebiasaan, bukan hanya sekali sukses. Kebiasaan. Biasakan sukses. Ketika waktu saya memberikan